Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan Bapak kembali di pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Langsung saja. Oke, ini adalah contoh laporan hasil observasi. Bisa kamu screenshot buat nanti atau besok buat pembelajaran. Ini contoh yang kedua untuk laporan hasil observasi. Ini juga Mas Soleh di screenshot. Ini untuk materi nanti. Langsung saja. Mengidentifikasi teks hasil observasi. A. Mengenali ciri, tujuan, dan isi teks hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklarifikasikan informasi. Laporan tersebut menginformasikan sesuatu yang hidup seperti tumbuhan dan hewan atau suatu kejadian benda mati seperti kendaraan atau laut. Teks laporan hasil observasi memuat informasi mengenai suatu hal secara apa adanya dengan dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Teks laporan hasil observasi dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Laporan hasil observasi tersebut dapat berupa hasil riset mendalam tentang tumbuhan, hewan, benda, konsep, atau ekosistem tertentu. Fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi yang dimaksud untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya adalah teks laporan observasi kerusakan lingkungan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Ciri teks laporan hasil observasi. 1. Isi berita bersifat objektif dan tidak memihak. 2. Harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. 3. Isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, duga-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. 4. Teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. 5. Isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Salah satu kegiatan pembelajaran dalam bahasa Indonesia adalah menyimpulkan teks. Teks adalah suatu
bahasa yang utuh baik berbentuk tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan tujuan atau makna dalam konteks tertentu. Teks dapat muncul dalam bentuk lisan maupun tulisan yang tidak terlepas dari sistem bahasa pada konteksnya. Teks laporan hasil observasi, teks yang bertujuan memaparkan generalisasi hal atau objek secara sistematis dan analitis dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi berupa memerinci secara faktual dan objektif dengan bahasa lugas dan efektif. Salah satu kegiatan menyimpulkan teks observasi adalah dengan cara menyimpulkan teks dalam bentuk diagram. Pada tulisan ini akan sedikit dibahas mengenai menyimpulkan teks dalam bentuk diagram. Berikut penjelasannya. Nah, ini adalah contoh teks hasil laporan observasi. Contohnya, yakni teks berisi tentang laporan observasi tentang buah manggis. Bisa kalian screenshot. Paragraf pertama merupakan definisi umum. Nah, paragraf kedua, ketiga, keempat merupakan deskripsi bagian, dan paragraf terakhir adalah merupakan simpulan. Nah, jika ada pertanyaan, sama sulit dijawab. Apa yang dibahas pada teks tersebut? B. Apa saja bagian-bagian yang terperinci? C. Tulislah informasi yang penting yang terdapat pada teks yang di atas, yaitu teks tadi yang tentang buah manggis. Mari kita bahas. A. Apa yang dibahas pada teks tersebut? Nah, pada teks tersebut dibahas mengenai informasi tentang buah manggis, yaitu informasi tentang manggis secara umum, ciri umum dan daun manggis, ciri khusus bunga manggis, dan manfaat bunga manggis. B. Apa saja bagian-bagian yang terperinci? Berarti jika ada pertanyaan seperti ini, kamu harus menjawab seperti ini. Seperti paragraf 1, manggis atau Margisinia merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Itu merupakan ide pokok. Nah, dan selanjutnya, kalau ada soal seperti ini, amat sulit diingat-ingat dan menjawabnya seperti ini. C. Tulislah informasi penting yang terdapat pada teks yang di atas. Ini adalah jawaban dari tadi. Paragraf pertama termasuk manggis adalah buah adalah kokam, asam kadis, dan asam blugur. Paragraf 2, informasi penting walaupun ada 3 atau 4 tetap ditulis seperti paragraf 3 ini. Ada 3 informasi penting, harus ditulis semua. Jika ada pertanyaan seperti ini, amat sulit jawabnya juga seperti ini, harus sama ya. Jangan asal menjawab. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.